Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Todung Silalahi, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular intervensi. Saya bekerja di Rumah Sakit Jantung Jakarta ini sejak 2013 dan telah melakukan lebih dari 50.000 kasus intervensi koroner, baik yang ringan, sedang, bahkan yang berat. Jadi pemasangan stent atau ring jantung itu adalah alat yang dibutuhkan untuk membantu kita supaya pembuluh darah yang menyempit, ini adalah gambar pembuluh darah ya, pembuluh darah yang menyempit ini itu akan menjadi seperti ini, seperti normal, tapi tidak normal. Normal itu punya Tuhan ya. Seperti normal seperti ini. Jadi orang-orang yang penyempitan pembuluh darah yang kuning ini merupakan lemak. Jadi bisa lemak, bisa kalsium, bisa asam urat ya di sini ya. Itu lebih dari 70%. Jadi kalau ada penyempitan lebih dari 70%, maka akan terjadi gangguan aliran darah ke ujung jantung. Apa yang terjadi bila ada gangguan aliran ini? Pasiennya bisa nyeri dada, mudah capek. Kadang-kadang yang berbahaya adalah pasien ini tidak punya keluhan sama sekali. Tapi pada kenyataannya dia telah mencapai penyempitan pembuluh darah lebih dari 70%. Kalau ada penyempitan lebih dari 70%, maka kita sebaiknya melakukan pemasangan stent. Pemasangan stent itu seperti ini. Ya, dipasang melalui tangan, masuk ke jantung, kemudian kita lakukan pemasangan stent pada daerah yang sempit ini, ya, pada daerah yang sempit. Kemudian kita tiup balon yang ada di dalam stent sampai seukuran dengan pembuluh darah, ya, dengan bantuan alat-alat seperti intravaskular ultrasound, OCT, ya, kita punya alat-alat canggih di sini yang bisa membantu kita untuk mencapai yang dikatakan modern PCI atau kompleks PCI yang sangat baik. Ya, setelah ditiup dengan maksimal, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik. Hasil yang baik atau optimal pemasangan stent ini merupakan prediksi untuk penyempitan di jangka panjang. Jadi kalau kita memasang stent ini dengan benar, dengan optimal, maka hasil yang dicapai dalam 5-10 tahun ke depan itu akan lebih baik. Jadi kalau kelebihan pemasangan ring dibanding dengan bypass, ya, bila pasien-pasien belum bersedia untuk dilakukan operasi atau CABG, maka kita akan mencari namanya alternatif lain. Alternatif lain itu pemasangan stent atau ring dengan menggunakan alat-alat bantu. Alat bantu yang ada di rumah sakit kita ini adalah seperti rotablator atherectomy dan orbital atherectomy system. Jadi kita punya alat meminimalisasi kapur yang ada di dalam pembuluh darah sehingga kita dapat memasang stent dengan optimal. Ya, kalau ada kapur atau kalsifikasi di dalam pembuluh darah, jadi seandainya ini bukan lemak tapi kapur, maka ini harus dilakukan rotablasi atau orbital atherectomy ya untuk mengikis kapurnya ini. Setelah dikikis kapurnya, baru boleh dilakukan balloning atau pembalonan. Setelah dibalon, baru boleh dipasang stent, sehingga hasilnya akan maksimal seperti ini. Kalau kapur ini tidak dimodifikasi karena ketidakadaan alat itu, maka itu akan menimbulkan namanya in-stent restenosis. Jadi habis dipasang ring, kemungkinan besar dia untuk menyempit kembali itu sangat tinggi. Demikian.